Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mengesahkan tentang amalan masuk surga tanpa hisab. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini, dengan menekan subscribe, dan like, juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah, dan amal jariah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Menjadi hak Allah untuk menentukan hambanya, apakah masuk surga atau neraka. Namun pada dasarnya ada cara untuk masuk surga sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sudah banyak guru dan kiai kita yang menjelaskan tentang kenikmatan jika masuk ke surga. Bahkan apapun yang kita inginkan Allah akan mengabulkannya dan tidak ada kesedihan di sana melainkan kesenangan dan kebahagiaan semata. Jika dipikir lagi, tentu kita manusia punya banyak kesalahan dan dosa. Bahkan hampir mustahil jika surga ada buat kita. Namun pada kenyataannya Allah Maha Pengampun. Cara masuk surga sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Quran Surat Al-Kahfi 107-108. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, bagikanlah makanan, dan salatlah pada waktu malam ketika orang sedang tidur, niscaya kalian pasti masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis Hasan Sahih. Dari firman dan hadis diambil kesimpulan bahwa orang yang layak masuk ke surga adalah mereka yang selalu beramal soleh, selalu menjaga salat dan amalan lainnya. Tingkatan surga. Dalam Islam, surga merupakan tempat terbaik untuk para hamba yang baik juga. Bahkan banyak orang yang mengidamkan untuk bisa hidup di surga kelak. Namun sebenarnya ada beberapa tingkatan dari surga, yaitu sebagai berikut. Surga Firdaus, surga terbuat dari emas yang berwarna merah dan diberikan kepada orang yang ridha pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga surga yang terbuat dari mutiara berwarna putih dan disediakan untuk orang yang mencintai Allah. Surga Naim, surga terbuat dari perak berwarna putih dan disediakan untuk orang yang menolong agama Allah. Surga Mawa, surga yang terbuat dari batu zarbajat berwarna hijau dan disediakan untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Darussalam, surga yang dibuat dari yakut merah dan disediakan kepada orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darul Muqamah, surga terbuat dari permata berwarna putih, yang disediakan untuk hamba yang berbuat kebajikan dan jarang berbuat kemaksiatan. Mukamal Amin, surga ini disediakan kepada orang yang keimanannya sudah mencapai tingkat mutakin. Surga Khuldi, surga yang diberikan kepada orang yang taat menjalani perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan untuk mempermudah masuk surga. Untuk bisa menjadi ahli surga ada cara yang bisa sahabat lakukan. Salah satunya jika merujuk kepada firman Allah yang ada di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 133-134 dan Quran Surat Al-Waqiah ayat 10-14. Selain itu hadis dari Abu Hurairah R.A. bersabda, ditampakkan kepadaku 3 golongan orang yang pertama kali masuk surga, yaitu orang yang mati syahid, orang suci dan menjaga kesuciannya, dan hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik serta memberikan nasihat kepada tuannya. Dari beberapa ayat dan hadis bisa dirangkum amalan yang mempermudah masuk surga tanpa hisab adalah sebagai berikut. 1. Selalu mengingat Allah. Mengingat Allah menjadi kewajiban kita sebagai hambanya. Karena Allah lah kita bisa hidup sampai sekarang, diberikan rezeki dan kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan berzikir selalu. 2. Mengerjakan sholat. Jika diibaratkan sholat merupakan tiangnya agama, sholatnya kokoh, maka amalan agama lain juga kokoh. Bahkan mengerjakan sholat tepat waktu merupakan amalan yang akan masuk ke golongan masuk surga tanpa hisab. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. Lalu apa lagi? Tanyaku. Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Tanyaku. Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menginfakkan harta di jalan Allah merupakan salah satu amalan yang bisa dilakukan untuk mempermudah masuk surga. Selain itu menginfakkan harta, bersedekah dan berwakaf merupakan salah satu cara untuk memperlancar rezeki. Selain itu manfaat dari menginfakkan dan bersedekah yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat. Seperti hadis, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. 4. Menahan amarah. Tidak bisa dipungkiri manusia tentu pernah merasa kesal dan membuat amarahnya membludak dan menjadi-jadi. Pada dasarnya untuk menahan amarah tidak semudah yang dibayangkan dengan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat amarahnya. Namun jika seseorang bisa menahan amarahnya itu menjadi amalan yang bisa mempermudah masuk surga. 5. Memaafkan orang lain. Amalan ketiga ini juga tidak mudah dilakukan. Orang yang menyakiti baik dengan perkataan atau perbuatan kepada kita dan membuat sakit hati tentu tidak semudah itu memaafkannya. Namun jika dilihat ganjaran dari memaafkan ini, Allah akan mempermudah masuk surga jika mengamalkan amalan ini. Kesimpulan, itu tadi beberapa amalan dan cara untuk masuk surga. Dari beberapa poin di atas bahwa yang paling mempengaruhi kemudahan untuk masuk surga adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Tentu semua orang menginginkan untuk bisa mencapai surganya Allah. Maka dari itu mulai sekarang untuk mulai memperbaiki diri dengan lebih giat beribadah, berbagi dan menjalankan apa yang diperintahkan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika sahabat ingin melakukan amalan kebaikan sebagai jalan masuk surga. Semoga dengan kisah ini bisa menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.